Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak semuanya. Selamat datang di channel kami. Bagaimana keadaan kalian? Kami doakan semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin. Nah, kali ini kami ingin membahas tentang jenis penyakit entok serta cara mengatasinya. Pada dasarnya, usaha di bidang peternakan unggas ataupun ternak hewan ruminansia pasti ada kendalanya. Salah satunya adalah penyakit. Penyakit akan menyerang ternak-ternak kita sehingga ternak kita sebagian besar akan mati. Untuk jenis penyakit yang menyerang ternak entok dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Untuk penyakit yang tidak menular disebabkan oleh buruknya tata laksana pemeliharaan, seperti keracunan, pemeliharaan kesehatan, dan kebersihan kandang yang buruk, kekurangan vitamin, dan lain sebagainya. Untuk jenis penyakit yang tidak menular, kami rangkum menjadi 8 golongan. Yang pertama ialah penyakit stres atau cekaman. Stres atau cekaman yang terjadi pada entok atau itik bisa juga terjadi pada ayam, disebabkan oleh berbagai faktor pengganggu yang secara langsung mempengaruhi fisiologi tubuh unggas, misalnya kebisingan, kurang kebebasan bermain dekat air, berpindah-pindah tempat, pertukaran pakan, dan lain sebagainya. Obat untuk menanggulangi penyakit stres memang setahu saya belum ada, tapi yang dapat kita lakukan sebagai peternak ialah menghindarkan hewan ternak kita dari segala gangguan yang dapat menimbulkan stres, yaitu dengan cara memelihara lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan ternak kandang kita. Yang kedua adalah kekurangan vitamin A. Pakan yang tidak cukup mengandung vitamin A dapat menyebabkan kekurangan vitamin A pada hewan ternak kita, dan akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan. Untuk tanda-tanda unggas yang kekurangan vitamin A adalah unggas akan tampak selalu mengantuk, kondisi kaki lemah, mata tertimbun lendir, warna putih, dan mudah terkena infeksi. Untuk hewan ternak jenis entok dan bebek di sekitaran umur 4 minggu yang mengalami kekurangan vitamin A terlihat dari selaput matanya menebal dan kering. Air mata keluar berlebihan seperti orang menangis, dan di bagian bawah mata tertimbun cairan lendir. Sedangkan pada entok dewasa, kekurangan vitamin A mengakibatkan penurunan produksi telur, serta tubuh mengurus dan kondisinya lemah. Untuk mengatasi hewan ternak kita yang sudah terlanjur kekurangan vitamin A, dapat kita lakukan dengan menambahkan jagung kuning ke dalam pakan, karena jagung kuning merupakan sumber vitamin A yang sangat diperlukan dalam komposisi pembuatan pakan entok atau pakan bebek. Penyakit kekurangan vitamin A atau dalam bahasa kerennya defisiensi umumnya terjadi karena para peternak mengganti komposisi jagung kuning dengan jagung putih yang miskin akan kandungan vitamin A-nya. Yang ketiga adalah Broder pneumonia. Penyakit ini umumnya menyerang pada anak intik yang masih memiliki bulu-bulu halus. Penyakit ini disebabkan oleh kotak atau pelingkar triplek atau seng yang terlalu padat, dan lampu pemanas untuk induk buatan kurang panas, sehingga anak entok ataupun bebek kedinginan dan merasa pengap. Tanda-tanda anak itik terserang penyakit ini adalah pembengkakan di kepala, pernapasan terlihat sulit, dan mata selalu mengeluarkan air. Pencegahan terhadap penyakit ini dapat dilakukan dengan mengontrol kapasitas kotak atau pelingkar dan mengontrol panas induk buatan. Pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian 1 sendok teh baking soda dalam 1 liter air minum selama 12 jam untuk mengurangi penyebaran penyakit ini.
Yang keempat adalah kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D yang disertai juga kekurangan kalsium dan fosfor dapat menimbulkan penyakit tulang yang menyebabkan kelumpuhan pada entok ataupun bebek. Penyakit ini biasanya dinamakan ricket duck. Itik yang terserang penyakit ini akan mengalami penyimpangan dan kelainan pada persendian kakinya. Untuk pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan pakan yang cukup mengandung mineral, kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam ransum itik. Serta diusahakan itik mendapatkan sinar matahari langsung. Yang kelima adalah antibiotika dermatitis. Penyakit ini terjadi pada itik karena penggunaan obat-obatan yang mengandung antibiotika secara berlebihan. Akibatnya, kulit itik menjadi kering, bulu rontok, dan mudah patah. Itik selalu gelisah karena merasakan gatal pada kulitnya. Pencegahan pada penyakit ini adalah dengan menggunakan antibiotika seperlunya saja. Penghentian pemberian antibiotika serta pemberian lakatif obat pencahar ringan seperti molasses dapat memulihkan kondisi ternak itik yang menderita dalam waktu 4-6 hari. Yang keenam adalah mikosis. Penyakit mikosis pada itik terjadi karena itik secara tidak sengaja mengkonsumsi pakan yang sudah basi atau jamur yang tumbuh di lantai kandang. Untuk itik yang keracunan jamur ini akan terlihat lesu, nafsu makan berkurang, dan dalam beberapa hari berat badan akan merosot tajam setajam silet. Bila tidak diketahui, itik dapat mati dalam waktu 1 minggu. Untuk pencegahan dapat dilakukan dengan pemeliharaan kesehatan dan kebersihan kandang yang baik. Lantai kandang secara berskala dibersihkan dan diusahakan tidak lembab, dan diberi kapur terutama pada musim penghujan. Untuk pengobatan penyakit mikosis karena jamur bisa dilakukan dengan memberikan antibiotika yang dicampurkan ke dalam air minum atau pakan hewan ternak kita. Yang ketujuh adalah limberneck. Pada umumnya terjadi karena itik makan bangkai, misalnya pemberian makanan daging bekicot yang sudah layu. Bangkai yang sudah berulat mengandung kuman yang berbahaya. Kuman ini dapat memproduksi racun. Tanda-tanda itik yang terkena penyakit ini adalah leher itik tidak seperti bertulang, tidak tegap atau lunglai setelah itik memakan bangkai 1-3 hari. Beberapa jam kemudian setelah itik lehernya lunglai dapat mengakibatkan kematian. Untuk pengobatan secara tradisional yang dapat membantu menyembuhkan yaitu dengan memberikan minyak kelapa 1 sendok makan dan air minum yang bersih. Penggunaan minyak kelapa bertujuan untuk membuat si itik haus dan ingin minum sebanyak-banyaknya. Jika itik banyak minum, racun yang ada di dalam darah itik akan encer dan daya kerjanya berkurang. Dengan demikian, angka kematian dapat kita hindari. Yang kedelapan adalah keracunan garam. Penyakit keracunan garam umumnya terjadi bila air itik atau kolam air mengandung kadar garam yang tinggi, dan juga bila kadar bahan baku pakan tertentu mengandung kadar garam yang tinggi. Keracunan garam pada itik biasanya lebih sering terjadi di lokasi peternakan dekat pantai, karena entok ataupun bebek tidak tahan terhadap garam yang berlebihan. Konsentrasi 2% saja dalam ransum atau 4000 ppm dalam air minum dapat menimbulkan kematian terhadap ternak entok kita ataupun ternak bebek kita. Selanjutnya adalah penyakit menular. Penyakit menular pada hewan ternak entok, bebek, dan ayam merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun kuman yang dapat ditularkan melalui kontak langsung atau melalui udara.
Penyakit jenis menular kami rangkum dalam 8 kelompok juga. Yang pertama adalah kolera itik atau Fall cholera. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pasteurella aviaceae. Kandang yang basah serta lembab dapat mempercepat penularan penyakit yang menyerang anak itik umur 4 bulan, dapat menimbulkan kematian hingga 50%. Sedangkan pada itik dewasa dapat menimbulkan kematian kurang dari 50%. Untuk gejala dari penyakit ini adalah sesak nafas, pial bengkak dan panas, dan jalan sempoyongan. Itik yang terserang penyakit kolera akan meratap dan mengeluarkan suara yang nyaring. Keganasan penyakit ini dapat menyebabkan infeksi darah serta itik akan mengalami kematian mendadak. Pencegahan hanya dapat dilakukan dengan cara vaksinasi Fall cholera. Untuk pengobatan pada itik yang terserang penyakit kolera tingkat awal dapat digunakan obat korampenicol, tetrasilin, atau prepat sulfat. Yang kedua adalah cacar atau fowlpox. Penyakit cacar ini menyerang ternak kita dari segala umur, dan penyebabnya adalah virus. Tanda-tanda penyakit ini adalah dengan munculnya benjolan-benjolan pada bagian badan unggas yang tidak tertutup bulu, seperti kaki dan kepala. Penyakit cacar basah menyerang rongga mulut, dan kematian pada unggas terjadi karena unggas kesulitan makan dan minum. Pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara vaksinasi yang disuntikkan di balik sayap itik. Untuk pengobatan penyakit cacar kering pada unggas dapat dilakukan dengan cara mengelupasi benjolan-benjolan sampai berdarah, kemudian diolesi dengan zodium tinctur 6-10% saja. Yang ketiga adalah White atau mata putih. Penyakit yang diduga disebabkan oleh virus ini menyerang unggas pada segala jenis umur, dan yang paling sering terkena penyakit mata putih ini adalah itik di bawah usia 2 bulan. Biasanya itik yang kekurangan vitamin A akan mudah terserang penyakit ini. Untuk tanda-tanda anak itik yang terjangkit penyakit ini adalah cairan putih bening yang keluar dari mata dan paruhnya. Kotoran yang bening dalam beberapa jam berubah ke kuning-kuningan. Itik sulit bernapas, lemah, dan akhirnya lumpuh. Bila sampai kejang-kejang, kematian pada unggas tersebut tidak bisa dihindari. Pencegahan dan pengobatan bisa dilakukan dengan antibiotika yang dicampur pada air minum atau ke dalam pakan. Antibiotika yang sering digunakan adalah teramisin atau aureomycin dengan dosis 10 gram per 100 kilo pakan atau 10 gram per 40 galon air minum. Yang keempat adalah koksidiosis. Penyakit berak darah atau koksidiosis juga sering menyerang ternak unggas kita. Gejala hewan ternak yang terserang penyakit ini adalah nafsu makan turun, berat badan turun, dan lumpuh. Penularan penyakit ini melalui kotoran itik yang membawa kokida dan terjadi relatif cepat. Tetapi yang banyak terserang adalah anak-anak itik di bawah usia 3 bulan. Yang kelima adalah koryza. Penyakit koryza juga disebut penyakit pilek menular. Penyebabnya semacam mikroorganisme. Penyakit ini biasanya terjadi pada awal pergantian musim. Untuk penularan tergolong sangat cepat dengan cara kontak langsung sesama hewan unggas. Untuk tanda-tandanya yaitu keluarnya kotoran cair kental dari matanya. Penyakit ini hampir sama dengan penyakit mata putih. Untuk anak itik umur 1 minggu sampai umur 2 bulan merupakan itik yang sering terkena penyakit ini. Akan tetapi itik dewasa juga bisa terkena penyakit ini.
Pengobatan yang paling efisien adalah dengan menyuntikkan streptomycin sulfat secara individual dengan dosis 0,4 gram rendah dengan patokan berat badannya. Pengobatan dapat dilakukan sekali dalam sehari selama beberapa hari dengan dosis yang kami terangkan di atas. Selanjutnya adalah salmonellosis. Penyakit ini menyerang itik pada segala umur juga dan dapat menyebabkan angka kematian hingga 50%. Penyebabnya adalah kuman Salmonella amatis. Perantaranya adalah lalat atau makanan dan minuman yang tercemar kuman tersebut. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara menjaga kesehatan dan kebersihan kandang kita. Pengobatan dapat dilakukan dengan memberikan furazolidon. Yang terakhir adalah sinusitis. Penyakit sinusitis dapat menyerang hewan ternak dewasa sehingga dapat menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Penyakit ini dikarenakan tata laksana pemeliharaan yang buruk, kekurangan mineral dalam pakan. Akibatnya, itik akan menjadi rentan terinfeksi sekunder. Tanda-tanda unggas yang terjangkit penyakit ini adalah terjadinya pembengkakan sinus. Dari lubang hidung keluar cairan jernih. Sekresi mata menjadi berbuih. Sinus yang membengkak menimbulkan benjolan di bawah dan di depan mata. Untuk pencegahan dapat dilakukan dengan tata laksana pemeliharaan yang baik. Pengobatan bagi itik yang sakit adalah dengan menyuntikkan antibiotika ke dalam sinus yang sakit. Dosis untuk anak entok atau entok dewasa adalah 0,5 gram yang dilarutkan ke dalam 20 cc Aquades. Pengobatan ini dilakukan sekali dalam 48 jam. Nah, itu tadi jenis penyakit, pencegahan, dan pengobatannya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua selaku peternak Indonesia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak.